Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi kilometer tinggi. Hari ini gue Andika sama Tony, temen-temen yang biasa kita ajak join podcast. Hari ini lagi halangan ya, nggak bisa kita berdua aja. Ya, Hari ini kita mau bahas sesuatu yang ini ya, yang ada hubungannya sama sepak bola. Oh, enggak, bukan. Kita mau bahas apa tadi? ya segmen kita sekarang suka-suka Bapak. Suka-suka Bapak, kita mau bahas tentang fenomena hijrah. fenomena hijrah. Menarik nih. Menariknya gini, hijrah ya. Menurut lo hijrah apa? Ya, kalau hijrah kalau fenomena di masyarakat itu hijrah kan pendeknya ya kalian juga bisa lihat dari kurang baik menjadi lebih baik. Nah, biasanya yang kelihatan adalah dari sisi perilaku orang menjadi lebih alim kelihatannya. Oh gitu, iya. gitu. Sepakat gue. Nah, Hijrah tuh itu biasanya pendeknya. di masyarakat konotasinya gitu ya. Ya, kalau Perubahan perilaku, cara ngomong, cara berperilaku, Iya. bergaul dari yang sebelumnya kurang atau udah baik, ya kurang baik atau nggak baik jadi lebih baik. Gitu Iya. ya. Ya sih gue sepakat sih definisi hijrah. Nah, sekarang gini nih. Pernah merasa hijrah nggak? Setelah gue pikir-pikir gue pernah. Gue pernah. Nah, boleh nih ceritanya Dika dulu nih. Oh iya, gue cerita dikit ya. Gue pernah di fase merasa bermutasi sih menurut gue. Mutasi dari gue yang sebelumnya mungkin kurang baik jadi lebih baik gitu. Mungkin 10 tahun atau 11 tahun lalu, kayaknya 2012 deh. Ada momennya tapi Ton. Momennya itu gue waktu itu GERD, sakit GERD. Teman-teman mungkin tahu sakit GERD. Itu sakit yang secara fisik nggak sakit kayak orang korengan, bisulan sakit. GERD itu nggak sakit. Maksudnya nggak ada sakit fisik yang nyeri, apa nggak ada. Gue nggak ngerasain itu. Tapi yang gue rasain itu, sakit GERD itu cuman satu sih, nafas nggak lega. Di momen tertentu nih, panic attack. Gue 2 kali ngalamin lagi macet panic attack. Gue belok ke UGD, rumah sakit. Sekali ke, seinget gue ya, ke MMC sekali, Kuningan tuh. Yang kedua di Harapan Kita. Langsung ke UGD, diperiksa jantung nggak ada apa-apa. Sakit GERD tuh. Waktu itu gue pikirnya sakit jantung, karena waktu itu gue masih ngerokok, hidup gue masih nggak beres lah gitu. Ya udah, akhirnya gue baca-baca nih apa ya, ternyata panic attack, tapi bukan jantung, itu ngerucut ke penyakit GERD itu. Akhirnya gue berobat ke dokter yang sesuai dengan spesialisasinya lah, internis. Pendek kata, ya udah bener gue GERD gitu. Gue GERD. Ternyata GERD ini ke gue efeknya banyaknya psikis. Gue jadi paranoid orangnya. Waktu itu gue jadi mikir antara gue mau wah, gue kayaknya udah, sorry ya, udah mau meninggalkan dunia ini nih, kayaknya gitu. Waktu sakit GERD. Ya intinya secara psikis gitulah, gue jadi paranoid, gue jadi lebih sensitif, sampai berpikir gue akan mati gitu. Gue akan meninggal dalam waktu dekat. Walaupun akhirnya gue ke dokter tahu itu GERD. Kan gue udah endoskopi, udah macam-macam lah. Jadi gue berobat jalan. Cuman paranoidnya, panic attack-nya, merasa itunya tetap. Nah, itu momen gue, Tot. Yang tadinya gue sih bukan gue bukan muslim yang taat, tapi gue saat itu juga ya sholat sih gue sholat, puasa sih puasa, ya cuma sebatas itu aja. Tapi setelah gue sakit GERD itu, tanda kutip gue hijrah. Gue langsung saat itu puasa Senin Kemis. Mendekatkan diri. Iya, lebih mendekatkan. Iya. Gue waktu itu bisa gue baca Quran gitu, gue bisa, cuma nggak lancar. Gue kenal huruf cuma nggak lancar.
gue sampai tuh ya pertama itu gue jadi Senin Kemis, kedua gue jadi duha. Tadi gue nggak pernah duha, gue pokoknya yang wajib doang deh, ya sunnah enggak, sholat duha, kadang-kadang tahajud, sampai gue itikaf, sampai gue ikut ke masjid gue kalau ada ceramah itu kajian, gue seneng banget tuh gue ikut-ikut ke Sunda Kelapa, Cut Mutia, Al Azhar, Kebayoran tuh gue. Pokoknya gue merasa saat itu hijrah deh. Momennya tuh gara-gara GERD itu. Gue merasa gue hijrah. Ya gue jadi lebih alim, ibadah gue lebih bagus lah dari sebelumnya. Nah itu, kalau ditanya, gue pernah nggak ngalamin momen hijrah? Kayaknya itu. Momen triggernya sakit, penyakit. Selain ini ya, selain secara spiritual, secara jasmani juga gue berubah. Gue langsung berhenti ngerokok. Gue dulu agak sering begadang gitu pulang malam, begadang. Gue berubah tuh, gue langsung berhenti ngerokok, berhenti ngopi. Pokoknya yang sehat-sehat deh, makan yang sehat-sehat. Terus gue mulai olahraga, dari yang mulai jalan, akhirnya lari, akhirnya ikut event-event lari sampai gue maraton, gue main sepeda, gue berenang sampai gue ikut triathlon. Itu momen hijrah gue 2012 kalau nggak salah, gara-gara sakit. Lu pernah hijrah kapan? Ya ini menarik nih. Jadi sebenarnya awalnya triggernya adalah lo cemas karena Sakit. Iya. Iya, ternyata sakit itu bikin gue cemas. Bikin cemas. Nanti lo gimana kalau gue udah nggak di sini, bekal gue apa kayak gitu. Iya betul. Wah, anak gue masih kecil. Iya. Gua nggak punya, masih ada KPR, bawa pikir macem-macem deh. Udah yang jelek-jelek deh, dan gue merasa umur gue udah bentar lagi lah gitu sih. Nah itu tuh. Tapi sampai jadi olahragawan justru ya. Ya nggak olahragawan lah, sekarang lebih sporty. Ya sebenarnya itu agak lompat sih, karena kalau gue lihat awalnya kan spiritual, tapi akhirnya justru lo malah jadi ke fisikal gitu kan. Ya kan idenya hijrah dari yang kurang baik jadi lebih baik. Nah, kalau gue ngerasain di dua aspek. Iya. Rohani gue lebih baik, jasmani gue juga lebih baik. Tapi maksudnya bukan karena rokok haram, lu nggak ngerokok. Oh, gitu. enggak. Itu kan. Enggak. Karena kan yang kita lihat kan sebenarnya kan dari sisi indoktrinasinya nih hijrah nih sebenarnya kan. Mana yang harus dilakukan sesuai dengan ajaran. Gue kalau ngerokok, makan mie instan, kopi, terus pokoknya kalau masalah yang makanan apa itu gaya hidup ya, gue nggak ngelihat dari haram enggaknya sih. Gue pengen lebih sehat aja gitu. Iya kan sekarang udah lebar nih, sampai musik aja haram segala macam orang hijrah gitu. Nah hijrah gue itu. Nah itu hijrahnya. Kalau gue tidak spesifik bilang gue hijrah, tapi kemungkinan gue mengalami itu gitu. Gue tidak denial, tapi juga tidak kayak gue memang hijrah nih, gue memang hijrah nih gitu. Enggak, jadi momennya mungkin sama dengan Andika ya, sekitar 11-12 tahun yang lalu gitu, ketika gue baru mulai berumah tangga gitu kan. Anak 2 kecil, nah itu bedanya. Jadi gue tuh memang awalnya tahu nih agama nih, gimana nih ritual-ritual agama nih. Baca Al-Quran, alhamdulillah lumayan dari SD, SMP, ngaji terus tuh. Kan? Kuliah, udah pasti jahiliyah lah gue gitu. Kayaknya masa terkelam tuh kuliah lah. Iya. Jadi di situ hijrah itu ya banyak juga yang hijrah cuman kuliah, tapi di situ gue enggak dapatkan itu gitu. Nah, baru ketika mulai pengalaman hidup yang real gitu, termasuk punya anak, punya istri berhenti kerja, semua masuk ke kita gitu. Berhenti kerja. Nah, ini ya, istri berarti di rumah gitu. Iya di rumah, karena kan tadinya gue pindah kota dari di Bandung pindah Jakarta. Sehingga istri harus berhenti kerja. Harus ada yang berhenti, dan di situ mulai udah nih kesulitan ekonomi mulai mendera nih. Nah di situ sampai titiknya di mana gue udah nggak tahu lagi mau ngapain. Gue mulai cari solusi gitu ya. Mungkin kalau nggak dari yang non gaib, gue pakai yang gaib nih. Gaib mana gue mendekatkan diri kepada Tuhan gitu kan. Caranya gimana? Pakai ritual agama gitu. Untung lo larinya ke situ ya. Bukan narkoba ya. Kan nggak ada duitnya mas. Masalahnya masa gue ngutang. Ada sih orang yang masalah ekonomi jadi ke narkoba ada juga. Ya, ada. Ya karena ada yang
mungkin circle lo nggak Habis itu kan hilang. nggak orangnya. menggoda. Either mati karena obatnya atau dihajar sama yang punya barang kan gitu kan. Nah, Terus? gitulah intinya. Sampai istri gua aja mungkin berapa tahun ke belakang bilang, "Papa itu panutan mama kalau Saat itu? soal ibadah kebalik that and that time gitu." At that time. Pokoknya sama kayak Dika lah, sholat nggak pernah putus. Bahkan gua wirid, sampai gua baca sampai bacaan sampai ratusan ribuan. Gua hitungin tuh pakai tasbih. Gue dulu gitu. sampai ini, lu tau nggak yang suka dijual di depan masjid habis Jumatan tuh yang buat ngitung orang wirid, Tahu gak lo? yang dipencet-pencet. Tahu gak lo yang bodohnya kenapa? Gua ngerasa ibadah gua masih kurang kalau jidat gua belum hitam. Gua ngerasa, Oh, lu pengen jadi gue sujudnya kurang lama nih. Nah itu, tapi itu masalah ekonomi jadi yang lo triggernya membuat masalah gue ke ekonomi. sana. Tapi secara perilaku, gue lupa sih 11 tahun lalu gue perilaku, maksudnya perilaku gue tambah baik atau enggak gitu. Tapi at least kan lo nggak sampai melakukan kriminal, Iya. brengsek enggak kan? Ya lu, ya gue juga mungkin nggak baik-baik banget, tapi kan ngerem saat itu. Ya intinya gue gimana caranya jadi lebih diam, Oh sama, lebih bener, diam, bener, bener. lebih diam. Lebih rutinitas ya. Kalau gue waktu itu kan kerja pulang kantor, ya udah adem aja tuh. Iya. Sholat, makan malam, tidur, besok bangun, sholat subuh, berangkat kerja, ke kantor sholat duha, udah gitu aja. Iya. Jadi kayak nggak, Tapi kan sekarang Sampai nggak gaul. fenomenanya orang yang hijrah ya, yang gue lihat beberapa mungkin nggak tahu kalau kalian gitu, justru ingin amplify apa yang, oh gue hijrah nih. oh ini lain sorry, Yes, gini, ya. oke. Iya kan? Ada kan? Iya betul, ada orang yang, oh maksud lo gini ya, itu mungkin gue tadi lo kan Heeh. Lebih diam. merasa pernah ada momen itu, Heeh. tapi nggak keluar-keluar. Oh gue hijrah sampai ngajak orang nggak ya? Oh, ya. Ini ada orang yang kayak ngumumin gitu ya, gue hijrah nih. Kemana-mana, Oh, gue tampilan gue udah beda loh. Gitu. Wah, iya dari tampilan udah kelihatan. Tampilan Kalau tuh gue udah sih tampilan nggak berubah sih. Iya, perilaku ya, ya bagus sih gitu. Maksudnya memang itu sesuai yang diajarkan oleh agama gitu kan. Ya kan orang beda-beda. Betul. Maksudnya mungkin hijrahnya kita, ya betul lo ada masalah ekonomi. Gue waktu itu mungkin triggernya bukan ekonomi, tapi secara ekonomi pun Masalah psikis lah dulu lah. enggak, secara ekonomi pun nggak mapan-mapan amat. Mungkin kalau gue mapan juga ganti apa ya, make up myself kali, ganti baju yang lama gue buang, gue pakai yang baru. Nggak sampai ke situ sih gue. Ya ada sih, bener-bener ada orang hijrah yang terutama kalau perempuan ya ketara. Laki-laki juga sih. Perilaku. Celananya jadi ngatung. Iya. Kayak gitu-gitu. Ya gue nggak bilang ini jelek, nggak bilang gue. Iya. Gue punya temen yang begitu juga. Buat gue sih nyantai aja sih kayak gitu. Fine. Makanya gini kan, ya, pertama yang pasti buat kebaikan kita sendiri ya. Karena kalau Ya kita nggak tahu masing-masing. Iya, kalau kita sudah baik sama diri kita sendiri kan, sekeliling kita kan kena imbasnya secara energi lah ya. Energi kebaikannya kan terasa tuh. Akhirnya jadi mereka juga, oh si Anu udah hijrah makin enak nih. Gue juga makin enak deket sama dia gitu kan, ngobrolnya enak. Dan akhirnya jadi suasana jadi lebih enak. Nah kan intention itu yang jadi pembeda di antara kita nih. Kalau Andika pemicunya masalah Sakit. tadi cemas dan lain-lain Ya kan. sakit yang ada bikin Iya. gue cemas, bikin gue paranoid. Ya kalau gue lebih ke masalah ekonomi. Ekonomi, ya. Motifnya ekonomi. Walaupun gue tidak specifically gue pengen lebih alim, enggak. Itu mungkin karena udah bingung aja. Gitu. Ya itu kayak gue sih mungkin nyebutnya pelarian ya dari, maksud bukan pelarian. Kalau sekarang bahasanya Pengen lari dari pencarian. masalah, gimana caranya nih masalah gue selesai? Mungkin Tapi kita sekarang ngeliat bahasanya pencarian gitu. pencarian. Ya. Oh iya, mencari jati diri. Mencari Tuhan. Ya gitu. Nah, tapi ada juga menurut gua ya, pada sudut pandang gua ada fenomena orang-orang yang hijrah itu memang dia spesifik ingin mendapatkan sesuatu dari hijrahnya. Gitu. Ya kalau gue kan pengen Mau itu figur. penyakit gue hilang udah gitu aja. Iya, pasti public figure, mau Kecemasan teman-teman gua dekat kita ya kan, atau keluarga bahkan gitu kan. Nah, ya memang apa ya? Ya contohnya ya, ada yang orang yang tadinya artis jadi alim gitu ya, jadi ustadz, kita panggil ustadz gitu ya. Ada beberapa lah, pasti banyak fenomena itulah. Jadi dia mengajak fansnya untuk gabung, Ya bagus sih. dimasukin, ada yang lanjut ke investasi lah, kemana, ada. Nah, setelah itu akhirnya ada kasus kan gitu. Contohnya itu kan orang-orang yang apa namanya,
bukan menyalahgunakan sih. Ya mungkin menyalahgunakan, tapi mungkin juga emang dari awal emang udah kesana gitu. Kita sih nggak bisa tahu ya dia niatnya dari awal emang baik Iya. atau niatnya mau memperkaya diri sendiri nyusahin orang lain atau kita Betul. nggak tahu. Ya, tapi sih kalau menurut gue lebih baik, yang menurut gue yang lebih pas ya, kalau ada orang hijrah, aduh, berpindah lah dari yang sebelumnya kurang baik jadi lebih baik. Jangan sampai ya misalnya ada motif-motif ekonomi tadi lah. Iya. Karena Apalagi ngajak orang investasi. karena penyakitnya gini, kalau menurut gua Dik ya, itu adalah pemahaman yang belum selesai. Untuk hijraher ini, pemahaman belum selesai. Contohnya ya mungkin dia ikut pengajian. Ikut pengajian kan parsial. Dia nggak ikut berapa episode ke belakang atau ke depan, dan yang dibahas itu mungkin parsial dari satu kitab suci, tidak semua. Makanya kadang-kadang cuma diambil sepotong, dia ngikut, dia merasa benar gitu. Dan itu yang ditularkan lagi ke orang-orang. Contohnya kayak kerabat gue lah adalah, bahkan belum lama nih di Lebaran dia ngomong, buat apa? Itu kelihatan dari tampilan. Tadi gue bilang tampilan kelihatan, udah pakai gamis, sudah berapa bulan terakhir pakai gamis dan lain-lain. Dan dia selalu kalau di grup tuh ngomong soal ayat-ayat ini, kalian harus ini gitu kan. Nah di momen Lebaran itu dia bilang, buat apa sih kalian cari-cari harta, kerjaan, harus karirnya bagus, lalu pendidikan anak-anak harus penting. Yang penting itu adalah ibadah, hanya ibadah, karena itu yang akan diperhitungkan di nanti hari akhir. Gitu. Nah, ya kita sih, Pasti ada yang pro, ada yang kontra. nah makanya kan kita nggak cuman hidup buat, kalau dulu bilang nggak buat hari ini, dan kita nggak mungkin hidup juga cuman buat nanti. Yang hari ini masa nggak dipikirin kan gitu. Hari ini kita harus cari nafkah, anak-anak harus. Apalagi kalau udah komitmen punya keluarga, kan gitu ya. Nah itu menurut gue menyesatkan kalau dari cuma sebagian atau sepenggal. Jadi orang tuh belajar itu harus full. Gue sih nggak mau judging ya orang itu waktu dia mencoba mengajak orang lain atau menularkan hijrahnya dia ke orang lain itu benar. Gue nggak bisa judging itu benar atau salah sih. Cuma ya memang takutnya ya orang yang diajak itu telan mentah-mentah itu sih yang Nah, itu bahaya. dia. Ya. Ada beberapa kasus sih, gue pernah diceritain temen gue cerita ke gue kalau dia punya kerabat yang hijrah, kemudian jadi aneh tingkah lakunya, tabungan semua diambil, kemudian tabungan itu diinfakkan atau disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan religius gitu ya, dia nyumbang masjid apa segala macam lewat seseorang ustadz tertentu lah katakanlah gitu ya. Dia sampai tabungannya diambil bro, tabungannya dikosongin kasih sini. Pas pengetahuan istrinya, amaze-nya ya, dia tidak peduli akibat jalan hijrahnya dia Iya, itu. iya. Anak itu keluarganya jadi secara ekonomi gak bisa hidup dengan bagus, dengan baik, Iya, dengan iya. layak. Iya. Ya karena kan keuangan ekonominya otomatis Iya. hancur dong. Terus dia berhenti kerja. Dia bilang kerja itu cuman dagang apa gitulah, pokoknya dia berhenti kerja kantoran yang tadinya bagus, dia berhenti kerja. Uangnya semua diinvestasikan untuk akhirat dengan jalan disumbangin segala macem. Anak istri terlantar. Anak tuh sampai bayar sekolah susah. Iya, iya. Gue diceritain doang ya. Iya, iya. Ya macem-macem hijrah tapi Ada lah fenomena itu Iya, emang iya, ada, iya. emang ada. emang susahnya gini ya. Gue sih nggak merasa diri gue pinter, tapi gue biasanya ya logik gitu ya. Masa sih segitu-gitu amat gitu? Ya gue nggak ikutin. Iya, Gitu. iya. Gue coba ambil yang Tapi dia nggak bodoh ya. harusnya sih bukan orang bodoh ya. Bukan Dia orang bodoh, berpendidikan, ya. Nah. kerja gitu ya. Menurut cerita temen gue Iya. ya. Tapi ternyata dia terpengaruh sampai sebegitunya gitu. Nah ini menarik nih, maksudnya gini. Kalau gue kan lihat dari sisi pandang orang yang menggunakan hijrah sebagai manipulatif gitu ya, sebagai jalan untuk menjadi dia manipulatif gitu ya. Manipulasi orang. Iya, untuk kepentingan diri sendiri gitu. Kalau Andika melihatnya dari ada juga nih orang yang jadi korban gitu. Iya betul. Nah, Jadi gitu. dia hijrah, dia dideketin orang. Nah, iya. Hijrah tuh yang bener kayak gini. Iya. Padahal akhirnya dia jadi korban. Iya. Yang paling gampang cara ekonomi tadi kan uangnya habis, Iya. tabungannya hilang, Iya. pekerjaannya hilang, Padahal itu keluarga kita- terlantar. Kalau kita lihat dari sisi, sorry nih agak loncat ke sisi dia punya keluarga,
Dia kan zolim sama keluarganya artinya kan gitu. Ya jadinya dia nggak bertanggung jawab lah. Iya. Kan tanggung jawab dia menafkahi. Iya. Ya sekarang nggak Banyak bisa. sebenarnya fenomena-fenomena bukan lucu ya, menggemaskan sih benar-benar Iya, dari hijrah. iya benar maksud gue gitu. Kok ada ya orang sampai apa dia dosanya terlalu banyak ya? Sehingga waktu dikasih tahu sama guru spiritualnya, lu kalau mau cuci dosa lu begini diikutin semua. Iya, iya. Nggak peduli akibat tindakannya itu keluarga sendiri, anak sendiri, istri sendiri terbengkalai. Ini mungkin cerita terakhir ya sedikit nih. Iya, Jadi iya. ada yang manipulatif nih lucu ya. Jadi ada kisah nih, ini salah satu teman dari kerabat gua gitu ya. Dia inilah apa namanya, awalnya si yang perempuan ini itu tuh seniman lah, Nah, nyeni, bisa main musik, jago nyanyi. Dia akhirnya diarahkan oleh orang tuanya untuk menikahi laki-laki ini gitu, yang dianggapnya sudah laki-laki sudah- alim. alim lah, Laki-laki alim. Alim berapa tahun berumah tangga, kepleset nih laki-laki, dia punya affair lah, tobat dia, bilangnya tobat. Nah, setelah tobat, akhirnya tuh benar-benar full tuh semua akidah Islam semua Jalanin. harus dijalanin gitu. Dia merasa dirinya tuh hijrah saat itu. Dia bilang, nih ayo kita hijrah deh bareng. Saya tahu saya salah, saya tobat, saya salah. Oh, Coba kita hijrah bareng, ngajak Iya. istrinya. Tapi akhirnya jatuhnya jadi istrinya tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau menurut gue sih kurang adil. Jadi contohnya gini, kayak ya kan dia awalnya kan seniman ya, berkreasi, malah nggak boleh ngapa-ngapain karena semuanya Ya, tidak boleh sama agama. Ya. Bahkan bertemu temannya pun tidak boleh. Ya. Kalau ada laki-laki nggak boleh. Ada Padahal- sih emang yang begitu. Iya. Sama, jadi suami hijrah, kemudian dari ilmu yang dia dapat itu, dia membatasi istrinya. Yang boleh cuman ini, yang nggak boleh ini. Yang efeknya tuh jadi kayak gitu, misalnya hobinya jadi nggak bisa dijalanin, pekerjaannya nggak bisa dijalanin Dan yang karena digunakan itu pemahaman yang sepotong, Dik. kita nggak judging ya Iya, pemahaman karena itu gini, benar atau enggak ya. Karena selalu kalau dibicarakan, yang ditekankan selalu, aduh, nanti kalau gua ngelawan suami gua bakalan ini dong, apa namanya, diazab, masuk neraka segala macam. Padahal kan Islam tidak hanya untuk pemahaman yang Sempit. lu kalau salah langsung dihukum, misalnya, tapi kan lu punya rewarding juga kalau lu melakukan hal yang benar gitu. Jadi itu pemahaman sepotong menurut gua lah yang harus lebih diperdalam gitu. Ya memang gue sih ngerasain juga sih pada saat gue shifting dari yang menjadi lebih alim itu, sempet sih gue tuh kayak ngejarin istri gue sendiri gitu. Tapi gue sih nggak sampai ini ya, nggak sampai yang ekstrim. Lu nggak boleh kerja, lu nggak boleh keluar rumah, lu harus ketutup ini, nggak. Gue sih sewajarnya aja. Istri gue memang kan sejak punya anak pertama dia udah hijab ya. Tapi gue kan nggak minta dia hijab yang bercadar apa segala macam. Yang di community itu masih ini aja, masih wajar lah gitu. Jadi gue nggak tapi sempet sih maksud gue kalau di benak gue ada. Tapi gue coba memilah nih. Betul. Lalu gue coba memilah mana yang secara logika gue Nah, masih bisa gue paksain, mana yang kalau gue paksain ini kayaknya kok nggak malah jadi lebih nggak bagus ya. Iya, Itu gue nggak lakukan sih. nah itu kan, jadi dalam berhijrah pun kita tetap harus melogiskan. Menurut kita ya, Iya. orang lain beda-beda ya. Iya. Mungkin teman-teman ada yang waktu shifting dari itu atau hijrah itu, Karena ada beberapa poin berarti ya. Tadi kan kita intentionnya ya triggernya apa? triggernya apa. Niatnya udah gitu Betul. trigger, terus merasa harus pindah atau hijrah itu niatnya apa? Iya. Terus lo juga harus logis kan? Kalau menurut gue harus Iya. logis. Pada saat kita Gue menerima, setuju. Nggak tahu. kan orang hijrah kan rata-rata gini, mencoba mencari ilmu yang lebih pasti tentang agama Iya. kan. Gue juga gitu Nah dulu. logis itu Dengar maksudnya gini. ceramah, Logis itu apa, maksud gue kita harus get a full understanding gitu Iya. tentang. banyak. Gitu. Jadi gini, ini Karena kalau nggak jatuhnya jadi kayak temen lo jadi korban. ya itu gue sayangkan. Nah, ada juga yang
memang dari awal memang udah jahat, manipulatif gitu. Karena memang susah juga sih gini. Gue nih waktu di momen itu, gue mungkin bisa dibilang apa ya? Gue bukan jamaah masjid itu, tapi gue cukup sering datang lah ke situ. Kalau ada ceramah tuh gue hampir selalu ikut gitu. Bahkan sholat Jumat gue kadang ke situ, walaupun jaraknya jauh dari kantor gue. Ada yang lebih dekat, tapi gue bela-belain ke sana gitu. Ada satu ritualnya nggak jelek sih, sholat sunnah tertentu lah, gue nggak sebut nama sholat sunnahnya. Diajarin tuh di situ. Menurut gue tuh sholat sunnah itu saat itu ya menurut gue ya dikasih tahu kan sholat sunnah ini caranya begini, dasarnya ini gitu ya. Menurut gue ada masalah, logika gue juga bilang ini oke, ada masalah. Tapi pada saat di mata guru lain atau ustadz lain, si ibadah sholat sunnah itu ada yang bilang bid'ah. Ya artinya kan menurut gua aja udah menggunakan logika nih, yang menurut gua itu sebetulnya make sense ya. Gua bukan orang yang jago agama banget, jadi benteng kedua gua logika itu sempet menurut gua make sense. Tapi ada guru lain menyatakan itu bid'ah. Bid'ah kan ada yang bilang kalau dilakukan lu malah jadi dosa kan. Itu pembahasan makin panjang. Jadi panjang, makin kemana-mana tuh. Segala macam itu. Tapi gue coba kan senjata kita saat ini ya browsing apa gitu ya. Gue googling apa. Sampai pada kesimpulan, gue setuju sama yang bid'ah ya. Gue lebih setuju kepada sebenarnya ajaran sholat sunnah itu nggak ada. Bukan nggak ada maksudnya. Tidak disunahkan lah oleh Rasul gitu. Ya, kalau amannya lo kerjain yang wajib lah, yang aman. Ya, gue yaudahlah gue mungkin milih tidak melakukan yang itu. Tapi yang lain yang lebih firm, yang jelas-jelas memang ajaran mungkin secara ustadz-ustadz, guru-guru itu hampir nggak ada yang tidak setuju gitu. Gue jalani. Gitu. Tapi yang itu tadi gue akhirnya nggak usah lah. Gitu. Karena gue ngeri juga kan. So itu sunnah kan. Gue jalanin gue dapat pahala, gak dijalanin gue nggak dapat apa. Nah ini ada lagi pendapat yang lo jalanin lo malah dosa gitu kan. Ya udah gue pilih saat itu pendapat yang itu bukan ibadah yang harus kita amalkan atau kita bisa amalkan, udah gitu. Ya bahkan yang dilogikakan aja kita kadang challenge-nya banyak. Betul. Ada aja gitu ininya apa namanya? Ya itu bukan tameng sih, filter kita lah. Betul. Jadi memilah-milah. Filter yang ya bisa salah, bisa benar, tapi kita dua yang tahu. Yang penting kan, toh gue gue menjaga banget, gue nggak nyalain orang. Oh lu salah lu kayak gitu. Cukup gue aja yang tahu. Kayak yang tadi itu, gue cukup tahu. Oh itu menurut gue nggak perlu lah. Tapi gue nggak nyalain juga yang ngajarin itu salah. Gue ngomong, itu salah, kayak enggak. Ya kita kesini cuma cerita pengalaman kita tentang even istri gue melakukan ibadah itu, gue cuman bilang, kalau menurut Ustadz ini sebetulnya nggak perlu. Gitu. Gue cuman gitu aja, nggak sampai maksa. Jangan, nggak. Itu kan ya hubungan spiritual dia, keyakinan dia gitu kan. Gitu sih Bang. Iya, kira-kira itu sekelumit tambahannya guys. Jadi tadi yang kita bahas topik hari ini tentang hijrah. Gue pernah hijrah, perspektifnya. Lo pernah hijrah. Iya, perspektifnya masing-masing. Orang di sekeliling kita atau kerabat kita, temen gitu ya, ternyata ada momen itu ya. Dan ada pembahasan sekelilingnya mungkin bisa jadi tambahan filter buat teman-teman semua. Ya kita sih sharing doang nih, pernah ngalamin, pernah dapat cerita, pernah ngeliat orang lain kayak gimana. Ya kita tetap, menurut gue ya, nggak ada salahnya kita menjadi manusia yang lebih baik. Tapi lebih baik ya mungkin bukan mencontohkan diri gue sendiri. Kalau gue ada filter tertentu lah untuk menentukan mana yang dalam proses kita menjadi lebih baik itu ya benar-benar baik, bukan jadi keblinger. Jadi ya sampai tadi contohnya sampai menyengsarakan keluarga sih, menurut gue sih kurang pas. Oke. Ya. Kita akhiri dulu sesi ini. Perbincangan hari ini kita udahin dulu. Ya, jadi sama-sama pernah hijrah. Oke guys, thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk dukung kita terus, subscribe,
komen. like, share, komen boleh, Iya. sharing ya. Punya temen nggak atau lu sendiri misalnya hijrah Iya. kayak apa gitu ya. Mungkin ntar kita baca, kita bahas lagi kalau ada Kita bahas. lucu-lucunya, ada Iya. menarik-menariknya kita Boleh bahas. juga kalau mau ngajak kita ngobrol bareng tentang hijrah. Iya bener, kalau dia mau, oh gue mau cerita dong di podcast kita Iya. gitu, ya kasih tahu aja. Iya. Kita samperin deh. Ya. Thank you Thank you. guys.